Dalam dunia bisnis yang serba cepat ini, gimana ya caranya kita bisa yakin kalau setiap transaksi itu nggak cuma soal untung, tapi juga soal adil? Yuk kita bedah bareng sebuah kompas etis yang kuat banget, yang bukan cuma teori, tapi benar-benar panduan praktis buat bisnis yang langgeng dan dipercaya. Coba diingat-ingat, pernah nggak sih Anda beli sesuatu, terus pas di rumah rasanya, loh, kok gini? Mungkin barangnya nggak sebagus promosinya, atau jangan-jangan timbangannya kurang nih. Nah, perasaan kayak gitu tuh wajar banget, dan ternyata ada penjelasannya. Tuh kan, perasaan dicurangi itu bukan cuma imajinasi Anda. Ini masalah yang nyata dan serius. Sumber kita bahkan menyoroti praktik-praktik kayak mengurangi timbangan, dan yang bikin ngeri, ini katanya terjadi secara masif. Ini tuh kayak gejala dari sebuah sistem yang akarnya udah salah. Oke, kita bakal bedah masalah ini satu persatu. Pertama, kita bongkar dulu akar masalahnya. Kenapa sih orang cuma mikirin untung? Terus, kita kenalan sama solusinya lewat 3 konsep inti. Kita juga bakal bandingin langsung 2 filosofi bisnis yang beda banget. Dan di akhir, kita bakal punya semacam contekan modul integritas yang siap pakai. Jadi, semua pengalaman gak enak waktu kita bertransaksi itu sebetulnya bukan kejadian acak. Semuanya itu berakar dari satu filosofi bisnis tertentu yang menempatkan satu hal di atas segalanya. Nah, ini dia biang keladinya. Ketika satu-satunya goal dalam bisnis itu cuma memaksimalkan laba, etika itu jadi nomor 2. Atau bahkan dianggap penghalang. Praktek curang kayak ngurangin timbangan tiba-tiba jadi kelihatan logis karena dianggap jalan pintas buat mencapai target. Kerangka berpikir kayak gini tuh ada namanya sekulerisme dalam ekonomi. Eits, ini bukan soal agama ya, tapi murni soal prioritas. Di sistem ini, profit adalah raja. Kepuasan pelanggan, manfaat buat banyak orang, itu semua jadi pertimbangan sekunder. Inilah yang jadi sumber dari banyak banget praktek bisnis yang merugikan kita semua. Oke, sekarang mari kita lihat alternatifnya. Ada sebuah kerangka kerja yang dibangun di atas 3 pilar fundamental dari fikih Islam. Ini menawarkan cara pandang yang sama sekali berbeda soal bisnis dan transaksi. Pertama, ada yang namanya muamalah. Gampangnya anggap aja ini kayak sistem operasi buat semua interaksi komersial. Jadi ini bukan sekedar aturan jual beli biasa, tapi panduan lengkap biar setiap hubungan ekonomi antar manusia itu berjalan dengan adil, transparan, dan terhormat. Konsep kedua adalah maslahah. Sederhananya, ini adalah tujuan akhir dari setiap tindakan kita, yaitu menciptakan kebaikan. Jadi, dalam bisnis, tujuannya itu bukan cuma profit, tapi menciptakan nilai positif. Bukan cuma buat penjual, tapi juga buat pembeli, bahkan buat lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, lawannya, madoroh. Nah, ini adalah semua hal yang wajib kita hindari. Setiap tindakan yang bikin rugi, yang merusak atau nyakitin pihak lain, itu masuk kategori ini. Praktek curang kayak ngurangin timbangan tadi, itu contoh sempurna dari madoroh. Begini cara ketiganya bekerja sama. Sistem muamalah itu ibarat mesinnya. Tujuannya adalah buat memaksimalkan maslahah, sebanyak mungkin kebaikan, dan meminimalkan madoroh. Sebisa mungkin menghilangkan keburukan. Jadi fokusnya itu geser total dari yang tadinya cuma profit, sekarang jadi kesejahteraan bersama. Sekarang kita udah kenal sama kedua filosofi ini. Coba deh kita sandingkan langsung, sebelahan. Perbedaannya bakal kelihatan jelas banget, dan kita jadi paham kenapa keduanya bisa menghasilkan dunia bisnis yang sangat-sangat berbeda. Coba lihat, di satu sisi ekonomi sekuler itu fokusnya ke hasil akhir, untung. Prosesnya gimana? Nggak begitu penting. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, di sisi lain, etika muamalah justru kebalikannya. Proses itu penting banget. Tujuannya adalah manfaat yang seimbang. Dan itu cuma bisa tercapai kalau proses transaksinya dari awal udah adil dan didasari keridoan bersama. Biar gampang, kita pakai analogi jungkat-jungkit aja. Pendekatan yang cuma ngajar profit, itu kayak satu orang sengaja membanting kursinya ke tanah biar dia naik setinggi-tingginya, bodo amat teman mainnya sampai kelempar. Sementara itu, etika muamalah itu soal gimana caranya cari titik seimbang, biar dua-duanya bisa naik turun bareng dengan nyaman dan aman. Oke, teorinya udah cukup, sekarang kita masuk ke bagian praktiknya. Anggap aja bagian ini semacam modul pelatihan, wajib buat setiap manajer baru yang mau membangun bisnis yang punya integritas dan bisa bertahan lama. Ini dia 4 pilar integritas yang saling menguatkan. Kita mulai dari keadilan, yaitu larangan menipu. Terus naik ke manfaat bersama, artinya transaksi harus untung buat semua. Ini kemudian dikunci dengan keridoan, yaitu kesepakatan yang tulus tanpa paksaan, dan semuanya diikat oleh satu hal, kejujuran mutlak. Termasuk ya itu tadi, tidak mengurangi timbangan. Keempatnya ini pondasi yang nggak bisa ditawar. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita balik lagi ke masalah di awal tadi.
mengurangi timbangan itu bukan sekedar trik dagang murahan. Dalam kerangka yang kita bahas barusan, tindakan itu artinya secara sadar dan aktif menciptakan madoroh, kerugian yang nyata bagi orang lain. Ini bukan lagi soal untung rugi biasa, tapi soal kita memilih menciptakan kebaikan atau keburukan. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Gimana kalau setiap keputusan bisnis, mau itu besar atau kecil, selalu dimulai dengan satu filter sederhana? Apakah ini menciptakan maslahah atau madoroh? Coba bayangkan dampak yang bisa kita ciptakan kalau kita semua pakai kompas etis ini. Dunia bisnis mungkin akan jadi tempat yang jauh, jauh lebih baik.